to see you again. In this special moment, we are going to learn Chapter 2. The title of Chapter 2 is Let's Live a Healthy Life. Okay, in the Chapter 2, we are going to learn two things. The first is to ask and state a purpose or intention to do something. The second is agreement and disagreement. But I will not make you confused. That's why today we are going to learn one thing only. That is about to ask and state a purpose or intention to do something. What is that, Miss? Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, to ask and state a purpose or intention to do something itu adalah meminta dan menyatakan alasan melakukan sesuatu. I believe that all of you, if you do something, you have a reason, right? Bisusi percaya semua orang pasti punya alasan saat melakukan sesuatu. How to express that? Bagaimana cara mengekspresikannya, Miss, dalam bahasa Inggris? Okay, before that, Miss Yosi has an illustration. Guys, during this pandemic, we have to stay at home. We have to study from home, right? What for? Nah, kata what for ini adalah salah satu contoh meminta alasan kenapa anak-anak tinggal di rumah. Kenapa anak-anak belajar dari rumah? Maybe you will state a purpose. Mungkin anak-anak akan menyatakan alasan kenapa anak-anak tinggal di rumah. For example, you will say, so that we can stay healthy, Miss. Supaya kita bisa menjaga kesehatan, Miss. Maybe another student will say, in order to get away from coronavirus, Miss. Supaya kita jauh-jauh dari virus corona, Miss. Nah, jadi you have a reason. Jadi anak-anak punya alasan kan, kenapa harus belajar dari rumah? Supaya tetap bisa menjaga kesehatan. Supaya anak-anak terhindar dari virus corona. Nah, dua kalimat tersebut adalah salah satu contoh to state a purpose or intention. Itu adalah salah satu contoh menyatakan alasan. Nah, how to express that? Please watch my explanation carefully. Okay, everyone, happy learning. Bye. Okay, everyone, in the chapter 2, the title is Let's Live a Healthy Life. Nah, di chapter kedua ini kita akan belajar to ask and state a purpose or intention to do something. Apa itu purpose or intention? Itu adalah sebuah tujuan. Jadi, di dalam chapter 2 ini kita akan belajar tentang cara menanyakan dan menyatakan tujuan melakukan sesuatu. Nah, contohnya adalah yang pertama, ada percakapan antara Mike dan Alice. Di sini Mike bertanya kepada Alice, tujuan Alice kenapa dia memakan makanan yang bergizi. Nah, cara menanyakannya adalah dengan pertanyaan what for. What for do we need to eat healthy food? Untuk apa kita makan makanan yang bergizi? Alice-nya menjawab, to stay healthy. Jadi di sini untuk menanyakan sebuah tujuan, kita bisa menggunakan kata tanya what for, yang berarti untuk apa. Dan kita bisa menjawabnya dengan kata to stay healthy. Dengan kata to ini artinya adalah supaya atau sehingga. Jadi tujuannya kenapa kita memakan makanan yang sehat? Tujuannya adalah to stay healthy, untuk menjaga kesehatan. Contoh yang kedua adalah percakapan antara Dion dan Edo. Dion bertanya, what should we have breakfast for? Menanyakan tujuan untuk apa kita makan sarapan.
Edonya menjawab, so that we have energy to do activities during the day. Jadi, untuk menanyakan tujuan, kita juga bisa menggunakan kalimat what should bla 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 for. Dan untuk menyatakan tujuan, kita bisa menggunakan kata penghubung so that. So that di sini artinya juga sama dengan tuh, yaitu supaya atau sehingga. Supaya kita memiliki energi melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi, tujuan dari sarapan adalah supaya kita memiliki energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Okay, guys, please observe the following sentences. The first is, I am using my computers to send an email. Jadi dari kalimat ini kita bisa tahu I am using my computer. Dia melakukan kegiatan menggunakan komputer. Tujuannya supaya bisa mengirim email. Jadi menggunakan komputer supaya bisa mengirim email. Next. My mother goes jogging in order to keep healthy. Jadi di sini ibu saya melakukan jogging atau lari pagi supaya menjaga kesehatan. Nah, bisa disimpulkan kalau konjungsi kata to and in order to itu untuk menyatakan suatu tujuan melakukan sesuatu. Ya, jadi untuk menyatakan tujuan melakukan sesuatu, anak-anak bisa menggunakan kata atau konjungsi to dan in order to. Miss, sama ndak to and in order to? Yes, it's same. Itu sama. Next. Observe the following sentences again. Josh learns Mandarin so he can study in China. Nah, di sini kata so ini menyatakan tujuan Josh belajar bahasa Mandarin supaya dia bisa belajar di China. And the second sentence is Bella eats healthy food so that she doesn't get sick easily. Jadi di kalimat kedua ini menyatakan tujuannya Bella kenapa makan makanan sehat supaya dia tidak gampang sakit. Nah, sekarang so and so that ini adalah konjungsi kata untuk menyatakan tujuan juga. Next, Miss Yosi have questions to you. What for do you study hard? Jadi tujuannya anak-anak, purpose or intentionnya anak-anak belajar keras, belajar dengan sungguh-sungguh itu untuk apa? Pastinya supaya mendapatkan nilai yang maksimal atau nilai yang bagus. Nah, okay. To state a purpose or intention to do something, okay, please pay attention to these conjunctions. Jadi, untuk menyatakan tujuan melakukan sesuatu, anak-anak bisa menggunakan konjungsi kata to and in order to. Nah, coba perhatikan kalimat pertama atau klausa pertama di sini. Jack study hard to pass the exam. Perhatikan kalimat kedua. Jack study hard in order to pass the exam. Sama tidak kalimat yang menggunakan conjunction to dan in order to di sini?
Ya, anak-anak benar. Ini adalah dua kalimat yang sama. Jadi bisa disimpulkan to and in order to itu cara penggunaannya sama. Oke, please compare to these sentences. Coba bandingkan dengan kalimat yang ini. Jack study hard so that he can pass the exam. Jack study hard so he can pass the exam. Nah, kalau kita perhatikan antara kalimat yang ada di atas dan kalimat yang di bawah, secara arti the meaning is same. Jadi kalau secara arti artinya sama. Tapi perhatikan secara grammar, secara tata bahasanya. Ya, you are right. It's different. Ini sangat-sangat berbeda. Penggunaan to and in order to itu sama. Penggunaan so that dan so itu juga sama. Nah, coba apa bedanya antara kalimat yang di atas dengan kalimat yang di bawah? Right. Bedanya adalah di kata he can. Jika anak-anak menggunakan konjungsi kata to and in order to, after the first sentences, setelah kalimat pertama, anak-anak langsung menggunakan kata kerja. Jadi, Jack study hard to or in order to pass the exam. Langsung kata kerjanya apa? Jadi tujuannya belajar keras supaya lulus ujian. Seperti itu. But if you use so that and so, tapi jika anak menggunakan so that atau so, anak-anak harus menggunakan kalimat lengkap. Bukan frase, tapi klausa atau kalimat lengkap. Jadi, jika anak-anak menggunakan so that atau so, anak-anak membutuhkan subjek. Di sini he ini adalah Jack dan menggunakan modal. Modalnya di sini adalah can. Nah, sudah jelas ya. Jadi perbedaan to, in order to, so that, and so hanya ada di kalimat kedua. Oke. If you have any questions, don't forget to ask me. And now, please do this assignment on your English book. Nah, sekarang kerjakan latihan ini. Just the correct conjunction. Nah, for example, number 1 is the example. Contohnya nomor 1 ini adalah sebagai contoh. Pilihannya so that or to. The girl is studying hard at the moment. Blah blah blah. Pass her exam. Nah, di sini pilihannya adalah so that atau to. Perhatikan kalimat keduanya. Gadis itu belajar sangat keras saat ini supaya lulus ujian. Nah, supaya lulus ujian di sini, adakah subjeknya di sini sebelum kata pas? Tidak ada. So, the correct answer is, jadi jawaban yang tepat adalah menggunakan kata penghubung to. Nah, untuk nomor selanjutnya, silakan dikerjakan. Oke, happy learning.